Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1000 terkoreksi 5,21%. Kalau dia transaksi asing hari ini malah net buy 33 miliar. Langsung saja ke teknikalnya, Medco tembus juga EMA 60 ya. Dan ya ini disupport kuatnya yang harusnya bertahan. Karena kelihatannya Medco ini juga membentuk pola dead cat bone setelah dia gagal menembus 1100, dia malah terkoreksi ya. Yang seperti analisa saya sebelumnya, Medco ini tunggu di atas 1100, tutup di atas itu baru ada sinyal menarik, atau sekalian tunggu di 1000. Ini kita lihat ini besok jebol nggak, jangan masuk dulu ya walaupun disupport. Kalau besok buying powernya nggak ada, masih banyak seller ya bisa turun lebih dalam. Untuk Medco lebih baik wait and see aja dulu ya. Nah lihat besok itu gimana kondisinya. Nah kondisi seperti ini tuh bisa masuk dengan cara scalping, melihat apakah ada buying power, itu bisa dianalisa dengan scalping ya. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar bagaimana teknik entry scalping di saham big cap, LQ45, Sekelenar ataupun gorengan untuk scalping ODT ataupun untuk swing trade, bisa join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 11 Desember minggu depan. Kalau tertarik loh ya, nanti diajarin dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri ya. Jadi diajar tekniknya lagi, bukan basic ya. Jadi yang saya gunakan juga itu saya bagi ke Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup juga terkoreksi dalam 5,35% ke harga 318. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Elsa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa hari ini buangannya juga cukup besar dan kelihatan tadi ada distribusi dari KKLT dan ya dia KMA 200-nya udah di sandaran terakhirnya ya. 310 sampai 300 itu sandaran terakhirnya. Jangan turun dari itu. Kalau ditarik tren dari semenjak Januari 2022 year to date-nya ya semestinya EMA 200 nih jadi sandarannya untuk melanjutkan kalau memang dia mau uptrend lagi. Ya nah, seperti ini gambarannya ya. Ini akan jadi swing low-nya ya di 310, 300. Dan saya juga ada cut loss ya. Saya sebenarnya belinya di 340 tapi saya nggak jual di 356, 354 tuh, dan ya tadi saya cut loss ya karena udah turun 3%, 4% saya cut loss ya. Karena ya memang arahnya turun ya. Jadi seperti itu untuk Elsa, lebih ke wait and see aja dulu. Saya akan perhatikan lagi Elsa di area 310, 300 nih. Saya nggak pakai average down ya. Saya pakainya cut loss. Nanti saya buyback di bawah seperti itu. Kalau mau pakai average down juga nggak masalah. Yang penting kalau jebol 300 sih udah gagal nih ini uptrendnya untuk Elsa. Ini juga sudah terlalu dalam menurut saya turunnya. Dan kalau kondisi seperti ini bisa jadi dia konsolidasinya lebih lama ya. Akan susah menembus 340. Tapi nanti bisa jadi ada pola ascending triangle. Seperti ini polanya, nanti dia turun dulu, konsol, mungkin naik, gagal, uji naik, gagal, tapi low-nya terus naik. Nanti tinggal tembus, siap-siap uptrend lagi. Targetnya masih sama, akan ke 400 lagi untuk Elsa. Jadi seperti itu. Untuk Elsa kelihatannya juga koreksi volumenya kecil ya, kering. Jadi ya mungkin konsolidasi dulu di bawah kalau memang nggak mau naik dalam waktu cepat. Tapi semoga aja window dressing bisa narik Elsa cepat naik ke atas. Ya, tapi tetap kuncinya di 300 itu. Sebaiknya jangan turun dari itu Elsa. Kalau memang mau arahnya ke atas ya maksimal turunnya 300 saja. Akan menguji trendline uptrendnya ini. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1845, terkoreksi tipis 0,53%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarinya, Pegas ada akumulasi dari RX ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas doji setelah 3 hari koreksi volumenya kecil dan ada perlawanan di 1450, 1445. Itu ya harus rebound. Besok itu nggak boleh turun lagi. Kalau turun false break dan bisa konsolidasinya di bawah lagi. Jadi lebih lama lah. Dia ya mungkin 1-2 minggu bisa konsol di bawah. Kalau dia turun besok, turun ya udah konsol dulu baru naik lagi. Bisa jadi pertengahan Desember kalau memang terjadi window stretching ya. Dan kalau memang
ISG mau tembus 7.100 1-2 minggu ke depan, harusnya Pegas ini bertahan di atas 1.840 di atas EMA 60-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, oke nih Pegas nih. Kalau spek buy ya langsung cut loss saja 50 poin sekitar 3% itu masih oke lah ya. Minggu lalu dia juga volumenya besar dan bisa jadi swing low juga 3 minggu yang lalu dan pelan-pelan naik nih arah Pegas ya. Menarik untuk Pegas, nggak ada buangan juga hari ini kan. Ada akumulasi malah ya dari RX. Besok semestinya rebound nih Pegas. Kalau mau ya, tapi ini disclaimer on. Risknya kecil aja nih, paling tuh 4% lah. Kasih 4% target profit. Minimalnya 3,5% dan ya high-nya 2000. Itu target saya Pegas 2000 tuh. Risk reward 1:2, hampir 1:2,5. Itu menarik Pegas. Tapi disclaimer on ya, bisa aja jebol. Tapi kelihatannya sih bagus nih. Ya, kasih aja toleransi 1800 jebol baru cut loss. Ya tadi 3% 4% cut loss-nya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang hari ini juga ditutup hampir ARB ke harga 4090. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia bongkar semarinya ada crossingan kayaknya ya. Ini kelihatan distribusi, cuman ya itu ada crossingan. Cuman lihat nih, yang akumnya broker-broker asing. Sepertinya ya kena rebalancing aja dan dia gagal bertahan di M+ EMA 200-nya. Yang perkiraan saya juga swing low di 4.200, 4.300 ternyata jebol. Ya support sandaran terakhirnya 4.000 ini jangan jebol itu. Kalau jebol ya udah gagal. Kalau dia kondisi seperti ini turun dulu besok doji dan bertahan di atas 4.000 tuh oke. Pokoknya harus bertahan di atas 4.000 ya. Sandaran terakhirnya untuk MDKA. Ditarik trennya, nah ini kan dari semenjak low-nya 17 Oktober itu di Oktober ya ini low. Ya harusnya di sini persimpangan jalannya di 4.000 itu untuk dia mencoba kembali mantul dan kembali menguji EMA 200-nya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagaimana kondisi kemarin itu padahal bagus ya doji, tapi ternyata gagal malah dibuang. Siapa tahu ada tarikan ya, sering nggak dia buat ekor. Kalau dilihat jarang juga ya dia membuat ekor dari bawah. Kalau dari atas sering nih. Kita lihat aja minggu ini kalau bertahan kembali ke atas 4.400 tuh oke. Yang penting jangan turun dari 4.000. Itu harusnya untuk MDKA. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 805 terkoreksi 1,82%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarinya BRPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT ini lagi konsol aja. Masih oke kok. Yang penting jangan turun dari 800-780. Kalau mau spek buy ya ini kesempatan atau nawar. Siapa tahu dikasih besok turun lagi di 780-800 ya bisa ya. Kelihatannya kan 2 hari koreksi volume kecil. Memang masih rawan ya. Cuman ya itu kalau mau sabar beli di sekarang. Jadi kalau dia tembus nanti 860-880 Bapak Ibu bisa profitnya lebih besar. Tapi kalau mau nunggu momentum ya tunggu dia tembus 860-880 itu momentumnya. Ya siapa tahu 1-2 minggu ke depan tembus 880 dan ISG tembus 7120, 7200 ya ada sinyal uptrend untuk BRPT. Seperti itu. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross. Volume 2 hari koreksi kecil. Ya kita lihat aja bertahan gak di 780, 800-nya itu support kuat untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Antam yang ditutup di harga 1915 terkoreksi 1,79%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarinya Antam diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam hari ini ada buangan juga. Cuman ya kita lihat aja kalau besok dia kembali rebound dan minimal tutup di 1950 oke. Atau pokoknya hijau aja besok dan bertahan di atas 1900 tuh bagus. Kalau enggak ya turun dulu berarti false break EMA 200, false break EMA 20, EMA 60 dan konsolidasi. Nih range-nya. Support kuatnya 1800. Itu ya untuk Antam. Saya juga ada beli Antam tuh di 1970 nih ya. Candle doji ini saya beli dan tektok-tektok aja dia enggak naik-naik ya besok saya cut loss kalau dia jebol 1900 itu aja ya. Saya nggak mau lama nunggunya. Mending saya cut loss sekitar 4%. Nanti buyback di bawah 1800 itu lebih oke ya. Tapi kalau mau di hold Bapak Ibu sabar ya. Lama di atas 1800 nih harusnya sih Antam oke ya. Ini konsolidasi aja dia.
Dia kan udah mencapai 2200. Di November ya turun dulu. Ini kelihatannya juga nih kalau dihapus. Dia retest trendline downtrendnya ini. Nah ini kan bisa jadi nih. Ini dia retest dulu sekali. Ya nunggu nih. Besok dan lusa tuh bertahan atau bisa balik ke 2000 tuh oke tuh Antam. Semoga aja ada momentum ya. Nggak turun sampai 1800. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 7.175 sama menguat tipis 0,7%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semaringnya Inco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco malah bagus arahnya ke atas ya. Dan kemarin dia membentuk candle hammer, hari ini rejection lagi. Sayangnya gagal menembus resisten terdekatnya, resisten minor 7.200. Tinggal lihat besok kalau tembus sih oke tuh. Apalagi bisa tembus 7.400 ya. Resisten selanjutnya. Sebelumnya di 7.000 terus 7.400. Tembus itu ya siap-siap lanjut uptrend untuk Inco. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Ini malah bagus dari Antam ya teknikalnya. Kalau weekly-nya juga bagus. Oh enggak, weekly-nya hati-hati nih. Kalau besok ada buangan atau minggu ini dia jebol 6.800 tuh hati-hati. Bisa turun lebih dalam lagi ya ke 6.400 sampai 6.600 itu. Jadi seperti itu untuk Inco, hati-hati nih, candlenya kurang bagus kalau bodinya. Tapi ini kan belum. Baru 1 hari, seminggu, nunggu seminggu. Yang penting jangan turun dari 6.900 itu untuk Inco. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya ada TINS yang ditutup di harga 1.280 terkoreksi 1,15%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya TINS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS lagi berjuang. Ini padahal udah doji bagus tapi malah dikonfirmasi turun ya. Dan ya udah di titik kritisnya 1280. Kalau besok merah lagi itu rawan. Kalau mau bagus ya besok hijau. Kalau bisa tutup di 1300 1320 untuk TINS ya. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Di support kuatnya semenjak Juli 2022 itu jangan jebol itu ya, hati-hati tuh. Kalau dia sampai membuat low baru di bawah 1280 1260 ya downtrend seperti itu. Jadi besok harus hijau untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Akra yang ditutup di harga 1.370 menguat 0,73%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya Akra ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra kondisi seperti ini menurut saya sih berat naik. Malah peluangnya turun ya. Kita lihat aja. Yang penting ini kalau mau titik aman pertamanya lah ya. 1.400 tembus itu dulu dan bertahan di atas itu baru oke. Kalau enggak ya siap-siap bisa kembali ke 1.280 dan bisa ke 1.200 ini. Ini nanti kan EMA 200-nya nih pelan-pelan naik. Kalau dia turun sedikit-sedikit, EMA 200-nya naik ya di 1.200 nih akan jadi sandarannya untuk Akra ya. Ini nggak menarik menurut saya kalau selama di bawah 1.400. Mending tunggu di bawah sekalian di 1.280 atau sekalian di 1.200 ya. Sabar aja, tunggu aja momentumnya. Jadi seperti itu. Untuk Akra, langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada AGII yang ditutup di harga 2.130 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya AGII diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGII ditarik naik lagi ya dari 2010 2020 ditarik naik lumayan tuh, ditarik naik 6%-an ya sampai balik ke harga BEP. Dan kondisi seperti ini ya kalau dilihat likuiditasnya seperti apa ya. Ini tarikannya luar biasa nih. Bid offer-nya tipis ya. Pantas bisa tarikan cepat ya. Harga sekarang nggak ideal kalau mau beli ya. Belinya tuh di 2000 2020 cut loss di jebol itu. Ini kan dia tarik naik lagi. Kalau dapat tuh di bawah nih 2 kali udah ditarik naik. Hati-hati biasanya uji ketiga jebol. Kalau jebol dalam biasanya seperti itu. Tapi nggak selalu ya. Jadi nggak menarik kalau Agi baru beli sekarang, resikonya lebih tinggi. Walaupun hammer bisa aja besok merah lagi dibikin ya. Jadi seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan,
Bisa join trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.